Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi. Apa kabarnya? Pasti adik-adik sudah bangun kan? Sebelum adik-adik beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan yang ditulis oleh Pendeta Dr. Marolop Sagala dan disusun oleh Pendeta Slamet Napu pada tanggal 3 Mei 2021. Judul renungan pagi kita hari ini, Yesus berkata banyak tuaian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah kami, terima kasih atas karunia-Mu sepanjang malam. Pagi ini kami sudah bangun, tuntun kami sepanjang hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Ayat hafalan kita hari ini Matius 9 ayat 37 yang isinya, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, adik-adik, penyembuhan orang bisu di Kapernaum setelah Yesus menyembuhkan 2 orang buta yang dilakukan di rumah Petrus, itu merupakan mujizat penyembuhan yang terakhir yang dicatat dalam perjalanan pelayanan Yesus yang kedua di wilayah Galilea. Dalam perjalanan pelayanan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 9 ayat 35. Kemana saja Yesus pergi melayani, banyak orang yang datang mengikuti Dia loh adik-adik, tidak terkecuali apakah itu siang atau malam. Besarnya keinginan orang banyak untuk datang dan melihat Yesus, bahkan mendengar Dia mengajar serta memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Nah, boleh jadi mereka sudah mengagumi Yesus atas berbagai mujizat yang sudah dilakukannya. Selain itu, memang orang-orang Yahudi sudah belajar tentang nubuatan dalam kitab para nabi bahwa seorang Mesias akan datang dan mereka menanti-nantikan hal itu. Ketika Yesus melihat banyak orang yang mengikuti Dia, Yesus dapat melihat kerinduan hati mereka. Adik-adik, Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui isi hati dan pikiran semua orang, termasuk mereka yang sedang mengikutinya. Itulah sebabnya, ketika banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti Dia, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tahu bahwa mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Coba dibaca kembali Matius 9 ayat 36. Mereka inilah yang disebut sebagai tuaian. Adik-adik, tuaian artinya jiwa-jiwa yang sesungguhnya rindu menjadi pewaris kerajaan sorga. Dengan demikian, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Matius 9 ayat 37. Hati Yesus terjamah oleh belas kasihan karena melihat orang banyak itu. Dia merindukan agar mereka dilayani dan menjadi pewaris kerajaan sorga. Itulah sebabnya Yesus mendorong murid-muridnya untuk meminta kepada Bapa di sorga
supaya Bapa yang di sorga, si pemilik tuayan itu, menggerakkan lebih banyak orang untuk melayani seperti Yesus, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Coba dibaca kembali Matius 9 ayat 38. Nah, adik-adik, Yesus yang engkau sudah jadikan sebagai sahabatmu yang terbaik, pasti mengajak adik-adik juga untuk ikut dalam pekerjaan pelayanan penuaian itu. Demikianlah renungan kita hari ini. Untuk menutup renungan pagi kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi penuntun dalam hidup kami. Kami mau menjadi sahabat-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa besok hari. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian.